Ada sudah data di kantongan saya, data di Kementerian Keuangan ada. Di situ dihitung ada 11.000 triliun yang disimpan di luar. Di kantong saya beda lagi, lebih banyak. Karena memang sumbernya berbeda. Sumbernya sumber internasional semuanya, tapi berbeda. Tidak apa-apa. Yang paling penting bagaimana uang-uang itu bisa dibawa kembali ke negara kita, karena saat ini kita memerlukan partisipasi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya untuk negara, untuk bangsa. Halo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Senang sekali saya Herzbono Arif dari Forum News Network bisa kembali menjumpai Anda. Ini hari Rabu ya, tanggal 2 Oktober 2024. Saya selalu sekarang ini dalam beberapa waktu terakhir ini setiap kali memulai konten-konten saya selalu menyebutkan hari dan tanggalnya ya. Saya tahu karena banyak di antara Anda semua itu yang menghitung hari. Ini yang banyak yang nggak sabar tanggal 20 Oktober ya ketika Pak Jokowi itu akhirnya lengser dari kekuasaannya. Bahkan saya tahu banyak di antara Anda pengennya kalau bisa sebelum tanggal 20 Oktober. Ini banyak sekali nggak sabaran ya. Dan seperti saya sebutkan itu dipastikan bahwa ketika nanti Pak Jokowi itu lengser dari jabatannya akan muncul banyak sekali gugatan, mulai dari gugatan perdata sampai pidana. Nah, sekarang ini Pak Jokowi belum lengser saja, ini sudah muncul gugatan. Dan ini adalah gugatannya berupa gugatan perdata yang diajukan oleh Habib Rizik Sihab dan kawan-kawan. Dan gugatan perdatanya menarik ini, dilakukan pada tanggal 30 September 2024 yang disingkat kemudian gagatannya adalah G30S Jokowi. Artinya gugatan 30 September terhadap Jokowi. Dan ini menariknya karena ini gugatan perdata itu disebutkan bahwa karena Jokowi itu banyak berbohong, melakukan kebohongan publik, ini merupakan perbuatan melawan hukum. Jadi Jokowi itu digugat untuk membayar kerugian kepada bangsa Indonesia itu sebesar 5.000 triliun, sekian. Nanti angkanya detailnya saya sebutkan. Tapi dari angka itu saja kemudian kita tahu mengapa muncul angka yang sangat besar. Karena katanya angka itu, uang sebesar itu nanti kalau berhasil dimenangkan gugatan itu, uangnya akan diserahkan kepada negara. Dan ini untuk membayar utang. Ini pasti banyak yang sepakat ini ya, karena utang negara itu sekarang ini sudah lebih dari, bukan utang negara, utang pemerintah ya. Kalau utang negara kan termasuk utang swasta, utang BUMN dan sebagainya. Ini utang pemerintah itu sekarang lebih dari 8.000 triliun ya. Dan ini jelas adalah terbesar akumulasi utang itu di eranya Pak Jokowi, karena waktu Pak Jokowi mengambil alih kekuasaan dari Pak SBY pada tahun 2014 itu hutang pemerintah itu hanya 1.600. Jadi bisa dihitung berapa kali lipat hutang yang dibuat di era pemerintahannya Pak Jokowi. Jadi 8.000 triliun itu sekarang nanti begitu Pak Prabowo mulai mengambil alih kekuasaan dari Pak Jokowi tanggal 20 Oktober itu langsung itu jadi tanggung jawabnya Pak Prabowo. Dan ini udah ada hitung-hitungannya loh, kewajiban untuk membayar utang dan bunga dan cicilan pokoknya itu sudah disampaikan oleh penasihat ekonominya Pak Prabowo, yakni Pak Burhanuddin Abdullah, ini mantan Gubernur Bank Indonesia, bahwa untuk APBN tahun 2025 itu saja pemerintah itu dari APBN yang dipatok 3.600 triliun, 1.000 triliun itu digunakan untuk membayar utang, ini bunga dan cicilan pokoknya gitu ya.
dan kemudian dari sisa yang ada tadi berarti 2.600 tadi, 1.400 itu harus disalurkan ke daerah yang disebut dana alokasi ke daerah. Jadi pemerintahnya Pak Prabowo itu tinggal punya duit 1.100 sampai 1.200 triliun. Bayangin ya, bisa apa dengan 1.200 triliun itu ya, kalau kita yang ambil angka yang paling besar. Belum lagi sudah dipotong program makan siang yang sangat sangat besar juga, tapi tidak langsung 450 triliun. Jadi saya kira kalau kemudian ini hakim di pengadilan ini mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Habib Rizik dan kawan-kawan, saya kira di antara semua Anda ini pasti banyak yang setuju gitu ya. Karena uangnya bukan untuk Habib Rizik, uangnya dikembalikan ke negara dan kemudian itu nanti untuk bisa membayar utang. Nah, kemudian Anda bertanya-tanya, apa memang bisa Pak Jokowi itu membayar gugatan sampai 5.000 triliun lebih? Saya baca ini di beberapa media komentar, bisa dong, karena apa? Di kantongnya Pak Jokowi itu ada uang 11.000 triliun. Jadi kalau 11.000 triliun diambil 5.000 ya masih 6.000 triliun lebih gitu ya. Ini apa ceritanya soal uang 11 triliun di kantongnya Pak Jokowi? Ini memang ramai sekali ya, dan sampai sekarang itu masih diungkit-ungkit terus bahwa Pak Jokowi itu punya duit 11.000 triliun, jadi harusnya negara nggak punya utang. Saya coba telusuri ya soal ucapan Pak Jokowi. Memang Pak Jokowi pernah menyatakan bahwa ada duit di data di ada sebenarnya bukan 11.000 triliun. 11.000 triliun itu katanya data dari Kementerian Keuangan. Sementara kalau data yang di kantong Pak Jokowi itu lebih dari itu gitu. Tapi entah kenapa kemudian muncul meme macam-macam, bentuknya itu ya ada video, ada meme biasa dan sebagainya yang nyebar di media sosial bahwa di kantong Pak Jokowi itu ada uang 11.000 triliun. Tapi sesungguhnya ini konteksnya pada waktu itu Pak Jokowi tanggal 1 Agustus 2016 seingat saya ya. Beliau menyampaikan pidato pada waktu itu, dia merayu para pengusaha untuk membawa uang mereka yang di tabungan di luar negeri dibawa pulang, direpatriasi ke Indonesia melalui program tax amnesty. Nah, pada waktu itulah Pak Jokowi itu minta agar uang itu dibawa pulang ke Indonesia untuk membantu Indonesia. Ada sudah data di kantongan saya, data di Kementerian Keuangan ada. Di situ dihitung ada 11.000 triliun yang disimpan di luar. Di kantong saya beda lagi, lebih banyak. Karena memang sumbernya berbeda. Sumbernya sumber internasional semuanya, tapi berbeda. Tidak apa-apa. Yang paling penting bagaimana uang-uang itu bisa dibawa kembali ke negara kita, karena saat ini kita memerlukan partisipasi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya untuk negara, untuk bangsa. Saya tahu, saya juga mantan pengusaha, ada yang disimpan karena transfer pricing, ada yang disimpan di perusahaan-perusahaan yang besar juga alasan yang lain-lainnya, ada juga deposan yang retail juga ada juga. Tetapi keinginan kita sekarang ini, marilah kita bawa, kita declare uang-uang itu agar bisa bermanfaat bagi rakyat, bagi bangsa, dan bagi negara kita. Karena apa? Saya ingin mengingatkan kita semuanya, kita hidup di Indonesia, kita makan di Indonesia, kita bertempat tinggal di Indonesia, kita mencari rezeki dengan kemudahan-kemudahan yang ada juga di Indonesia. Dibawa ke sini pun juga tidak berkurang serupiah pun uang itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya. Uang itu juga utuh, dan kalau diinvestasikan, peluang yang ada di Indonesia, ini yang ketiga, peluang yang ada di Indonesia bandingkan dengan yang ada di luar. Di tempat kita peluang opportunity itu lebih baik, dengan return yang lebih baik kalau itu diinvestasikan. Saya yakin itu.
Ya bandingkan saja di tempat lain. Berapa sih returnnya? Jadi 11.000 triliun itu bukan duitnya Pak Jokowi ya. Dari mana kalau gitu? Pak Jokowi harus membayar utang atau membayar gugatan maksud saya 5.000 triliun lebih itu. Nah, mari kita simak dulu ya bagaimana sebenarnya bunyi gugatan yang diajukan oleh Habib Rizik Syihab itu. Jadi gugatan itu sudah didaftarkan pada hari Selasa tanggal 30 September 2024 itu sesuai dengan judulnya jadi G30S Jokowi. Gugatan itu bahkan sudah terregister, sudah dipublikasikan oleh pengadilan. Di situ disebutkan bahwa nomor registernya, nomor perkaranya itu 611 garis miring PDT, itu PDT Perdata ya, titik G garis miring 2024 garis miring PN Jakarta, PST, Jakarta Pusat maksudnya ya. Ini yang menggugat itu bukan hanya Habib Rizik Syihab ini. Ada Munarman, ini dulu dikenal sebagai Sekretaris Umum FPI. Kemudian ada Eko Sancoyo, ada Edi Mulyadi ini wartawan, kemudian Mursalin, Marwan Batubara, ini seorang aktivis, ini pernah jadi anggota DPD, dan sekarang ini menjadi anggota petisi 100. Ada juga Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Sunarko, ini mantan Komandan Jenderal Kopassus ya, yang memang sekarang ini sangat aktif di gerakan-gerakan masyarakat pro demokrasi dan yang banyak juga mempersoalkan pemerintahnya Jokowi. Nah, mereka ini menggandeng tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau disingkat TAMAK sebagai kuasa hukum, dan tergugatnya ya Joko Widodo. Klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum itu dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu hari Selasa tanggal 10 Oktober. Bahkan ini ternyata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga bergerak cepat karena sudah menentukan siapa majelis hakim yang akan memeriksanya ya. Ya, dan memeriksa dan mengadilinya itu. Ketua majelis hakimnya adalah Suparman dengan anggota Eko Arianto dan Rianto Adam Pontoh dengan panitera pengganti Fahri Bani Hamid. Berdasarkan dokumen yang diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terdapat 9 poin petitum gugatan. Gugatannya G30S Jokowi. Pertama, meminta majelis hakim menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan Jokowi telah melakukan perbuatan melawan hukum. Ketiga, menghukum Jokowi membayar ganti kerugian material sebesar 5.246,75 triliun. Tadi saya sebut 5.000 triliun lebih ya, untuk disetorkan ke kas negara. Keempat, menghukum Jokowi membayar ganti kerugian imaterial kepada para penggugat sebesar Rp1. Nah, ini jadi menunjukkan bahwa para menggugat itu tidak menginginkan duitnya Jokowi. Dia justru ingin duit itu disetorkan ke negara. Buat mereka sendiri gugatannya ganti ruginya Rp1. Biasanya kan kalau orang menggugat begini, kerugian imaterialnya gede. Yang ini ternyata enggak gitu ya. Jadi mereka ini berpikir menggugat Jokowi untuk kepentingan rakyat Indonesia, bukan untuk kepentingan mereka sendiri. Yang kelima, memerintahkan kepada negara untuk menahan biaya standar rumah bagi Jokowi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014 untuk kemudian disetorkan kepada kas negara. Nah, yang ini saya kira sulit ini karena setahu saya kan rumah Pak Jokowi dari negara yang dibeli di Karanganyar itu sudah mulai dibangun ya. Kalau dibangun berarti duitnya sudah turun gitu. Apakah nanti rumah yang di sana disita gitu ya? Tempat yang masih dibangun itu kemudian dipasang polis lain atau dari pengadilan gitu disita bahwa ini dalam sengketa negara. Bisa seperti itu ya. Keenam, memerintahkan kepada negara untuk menahan seluruh uang pensiun Jokowi untuk kemudian disetorkan kepada kas negara. Yang ketujuh, menetapkan pembayaran ganti kerugian material dan imaterial diambil dari aset kekayaan pribadi Jokowi apabila terjadi kekurangan pembayaran untuk kemudian disetorkan kepada kas negara. Kedelapan, menghukum Jokowi untuk membayar paksa luang sum sebesar 1 miliar setiap hari terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Yang kesembilan, menghukum Jokowi untuk meminta maaf secara terbuka dan mengakui telah membohongi masyarakat Indonesia. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Nah, ini menarik sekali nih langkah-langkah yang dilakukan oleh Habib Rizik dan kawan-kawan ini ya.
bagaimana ceritanya kemudian mereka sampai kemudian putusan menggugat Jokowi. Dan kalau kita lihat karena namanya Jokowi saja berarti ini yang digugat adalah Jokowi sebagai pribadi ya. Dan saya menduga juga kemungkinan ini gugatan itu baru akan disidangkan nanti setelah Joko Widodo atau alias Mulyono ini tidak lagi menjadi presiden. Ini penjelasan dari penggugat seperti ini ya. Ada keterangan resminya loh ya. Para penggugat menilai Jokowi itu telah melakukan serangkaian kebohongan sejak menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta hingga Presiden Republik Indonesia. Kebohongan tersebut dilakukan dengan menyalahgunakan mekanisme sarana dan prasarana ketatanegaraan. Apabila dibiarkan, menurut para penggugat, maka akan mencoreng sejarah bangsa Indonesia yang menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Oleh karenanya, kami sebagai warga negara yang tergabung dalam koalisi masyarakat anti kebohongan, mengambil sikap tegas dengan mengajukan G30S Jokowi, gugatan 30 September terhadap Jokowi. Nah, ini gampang sebenarnya kalau mau soal kebohongan-kebohongan banyak sekali loh ya. Misalnya kita ingat Pak Jokowi waktu jadi Gubernur Jakarta dia menyatakan bahwa banjir dan kemacetan di Jakarta itu bisa segera diselesaikan kalau dia nantinya jadi presiden gitu kan. Sampai sekarang nih Pak Jokowi mau mengakhiri masa jabatannya kan Jakarta juga tetap macet dan banjir gitu ya. Belum lagi soal waktu jadi kampanye dia waktu tahun 2014 juga menyatakan dia mengecam. Waktu itu kan dia menyatakan bahwa apa-apa impor jagung, impor beras, impor. Sekarang yang terjadi bahwa Indonesia itu impornya malah gila-gilaan di akhir masa jabatan Jokowi. Kemarin itu Bank Dunia itu menyatakan bahwa Indonesia itu menjadi negara pengimpor beras terbesar di dunia dan Jokowi membantahnya gitu ya. Banyaklah daftarnya ya kalau yang temanya itu. Apalagi kalau kemudian yang dikenal oleh para netizen bahwa sen kanan belok kiri itu disebut sebagai sebuah kebohongan ya, itu banyak sekali yang bisa diajukan argumennya oleh para penggugat ini. Dan saya kira pasti nanti Anda semua dan para netizen ini bakal rame-rame itu nyetor data-data tentang kebohongan Jokowi gitu. Bagaimana respon istana menghadapi gugatan ini? Ini saya baca di CNN Indonesia ya. Ini staf khusus Presiden Bidang Hukum Dini Santi Purwono kemudian dia menyampaikan responnya terhadap gugatan yang dilayangkan oleh Habib Rizik Syihab ini. Dini menyatakan istana menghormati gugatan itu sebagai wujud hak bagi setiap warga negara untuk mengajukan upaya hukum. Namun, Dini juga mewanti-wanti bahwa sebaiknya setiap upaya hukum dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Masa dianggap nggak serius ya? Ini pasti serius lah gugatan ini ya. Bahwa setiap orang yang mendalilkan sesuatu wajib membuktikannya. Prinsip hukum ini harus selalu dikedepankan. Jangan menggunakan upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi secara semena-mena hanya untuk sekedar mencari sensasi dan tujuan provokasi. Dan Dini menyatakan bahwa selama 10 tahun masa pemerintahan Presiden Jokowi tentu tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun menurutnya yang terpenting adalah bagaimana penilaian masyarakat pada akhirnya. Dini mempersilahkan masyarakat menilai bagaimana kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara selama satu dekade terakhir. Dan di sisi lain, Dini juga menekankan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih terkait gugatan yang dilayangkan Habib Rizik Syihab itu. Dan istana akan melihat perkembangan jalannya gugatan terlebih dahulu. Agar lebih jelas, apakah gugatan ini ditujukan kepada Pak Jokowi sebagai presiden atau sebagai pribadi? Ini kata Dini. Ini kalau lihat tadi gugatannya ya ini sebenarnya ditujukan pada Pak Jokowi ya, bukan Presiden Jokowi karena tadi yang disebut bolak-balik namanya Joko Widodo bukan Presiden Jokowi. Dan saya kira ini memang lebih pada pertanggungjawaban pribadi dari Pak Joko Widodo. Jadi ini seperti juga sudah kita bahas bolak-balik bahwa kelihatannya nanti Pak Jokowi itu di masa pensiunnya tidak akan bisa hidupnya dengan tenang gitu karena dia akan banyak sekali menghadapi gugatan-gugatan ini. Ya setidaknya kalau dia tidak hadir, tapi dia pasti harus berurusan dengan para lawyernya ya untuk menghadapi gugatan-gugatan semacam ini. Nah soal gugatan perdata ini kan prosesnya biasanya nggak sepanjang kasus-kasus pidana ini, jadi prosesnya ini bisa cepat di Jakarta Pusat gitu. Kita buktikan apakah setelah Pak Jokowi nanti dia tidak lagi menjadi presiden, dia masih bisa mengendalikan instrumen-instrumen negara mulai dari DPR dan sekarang ini dalam kasus hukum kita lihat bagaimana kesaktian dari Pak Jokowi. Ini Pak Jokowi ini
saya kira beberapa hari terakhir ini sebelum dia lengser, dia masih bisa mengendalikan dalam jangka panjang mengendalikan KPK, karena KPK baru saja panselnya menyelesaikan eh, eh, rapat-rapatnya untuk menentukan siapa yang akan jadi pimpinan KPK dan juga siapa yang akan jadi Dewan Pengawas KPK. Ada 10 nama dan nanti eh, pemerintah, presiden dipersilahkan untuk memilihnya dan nanti itu akan diajukan ke DPR. Dan saya kira sebenarnya kalau soal KPK ini harusnya dibatalkan saja ini ya, seleksinya diulang lagi karena kita lihat bahwa kepentingan Pak Jokowi masih terasa sangat besar di situ dan nama-nama yang lolos dari panitia seleksi itu tidak memuaskan masyarakat. Saya Rizwan Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.